Halo Hemaka, kembali lagi dengan kami Divisi Edukasi Mahasiswa. Hadir kembali dengan konten event learning yang edukatif, seru dan gak kalah menarik nih. Ditambah di akhir video terdapat pembahasan latihan soal yang tentunya bermanfaat untuk memantapkan penguasaan teman-teman terhadap materi kali ini. Simak terus sampai akhir ya. Bahasan kita kali ini tentu sudah tidak asing lagi dalam dunia akuntansi. Jadi, sebagai mahasiswa akuntansi, yuk perdalam pemahaman dengan mengupas tuntas terkait biaya overhead pabrik dan departementalisasi BOP. Pernahkah teman-teman melihat harga suatu barang yang terlampau mahal untuk jenis barang tersebut dan berpikir bahwa dalam perkiraan teman-teman, biaya bahan baku dan biaya upah pekerja pabrik untuk produksi barang tersebut hanyalah sedikit? Mengapa ya? Ternyata teman-teman melupakan komponen biaya yang seringkali menyumbang porsi terbesar dari harga suatu produk. Itulah biaya overhead pabrik. BOP ini perlu diperhitungkan untuk menilai harga suatu produk yang untuk selanjutnya BOP tersebut diperhitungkan porsi yang akan dibebankan di berbagai departemen yang ada dalam suatu proses produksi dalam pabrik. Itulah departementalisasi atau pembebanan departemen dari biaya overhead pabrik. BOP atau biaya overhead pabrik dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai Factory Overhead Cost atau Manufacturing Overhead. BOP adalah semua biaya produksi tidak langsung yang tidak dapat dihubungkan atau dibebankan secara langsung kepada produk ataupun pesanan tertentu. BOP ini mencakup 3 komponen biaya utama. Yang pertama adalah biaya bahan tidak langsung atau indirect material. Contoh dari biaya bahan tidak langsung adalah kancing dan baju pada suatu produk baju. Kemudian biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, yang mana contohnya adalah biaya terhadap upah karyawan yang bekerja di luar proses produksi atau sebutannya bekerja dalam kantor di bagian administrasi atau pemasaran. Lalu yang terakhir adalah biaya tidak langsung lainnya seperti halnya penyusutan mesin, asuransi pabrik, biaya listrik, dan sebagainya. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, BOP digolongkan berdasarkan sifatnya yang dapat dibedakan menjadi 6 jenis biaya. Yang pertama adalah biaya bahan tidak langsung atau penolong, kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keempat biaya akibat penilaian aktiva tetap atau depresiasi dari suatu peralatan ataupun mesin, kemudian yang kelima biaya akibat berlalunya waktu yaitu disebut sebagai biaya asuransi, biaya untuk keperluan asuransi, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik lainnya berupa pengeluaran tunai. Lalu kategori yang kedua, BOP digolongkan berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Jenis biaya yang pertama adalah BOP tetap. BOP ini tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Contohnya adalah sewa gedung dan juga depresiasi. Kemudian biaya yang kedua adalah BOP variabel, di mana BOP-nya berubah sebanding dengan volume kegiatan, seperti halnya bahan pembantu. Dan yang terakhir BOP campuran, di mana BOP ada sebagian BOP yang tetap, sebagiannya juga yang variabel. Contohnya adalah listrik pabrik. Dan kategori BOP yang terakhir adalah BOP digolongkan berdasarkan hubungannya dengan departemen. Terdapat biaya overhead pabrik langsung departemen dan tidak langsung departemen. BOP langsung departemen hanya bermanfaat untuk satu departemen, sementara BOP tidak langsung departemen digunakan untuk lebih dari satu departemen dan perlu dialokasikan secara proporsional. Tentunya, setiap transaksi BOP perlu dilakukan pencatatan dan penjurnalan. Terdapat 3 tahap pencatatan yang berkaitan dengan BOP. Yang pertama adalah terkait pembebanan BOP atau Applied FOH ke produk berdasarkan tarif. Dengan menjurnal akun WIP atau Work in Process di sisi debit atas Applied FOH di sisi kredit sebesar nominal pembebanan BOP atas tarif seperti jam mesin aktual. Lalu jurnal yang kedua adalah pencatatan BOP sesungguhnya atau actual FOH dengan menjurnal FOH control di debit atas various account di kredit sebesar nominal BOP sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah jurnal penutupan BOP dibebankan atau applied FOH dan selisih BOP dengan menjurnal applied FOH di debit, kemudian FOH control ditutup di sisi kredit, lalu setelahnya selisihnya berupa pencatatan income summary atau COGS menyesuaikan di sisi mana selisih tersebut
kelebihannya. Kita beralih ke bagian departementalisasi BOP. Departementalisasi BOP adalah proses membagi biaya overhead pabrik ke dalam masing-masing departemen untuk meningkatkan akurasi harga pokok produk dan juga pengendalian biaya. Setiap departemen memiliki tarif BOP-nya sendiri karena karakteristik dan sumber daya yang digunakan akan berbeda-beda. Berbagai departemen pada pabrik yang akan dikenai pembebanan BOP dapat dikelompokkan menjadi dua departemen, yaitu Departemen Produksi dan juga Departemen Jasa. Departemen Produksi bertanggung jawab langsung atas pengolahan bahan menjadi produk jadi, sementara Departemen Jasa atau Departemen Pendukung akan menyediakan layanan ke departemen lain seperti halnya pemeliharaan, keamanan, kebersihan, dan juga kantin. Proses departementalisasi BOP tentu melalui berbagai tahapan. Tahap yang pertama adalah menyusun anggaran BOP per departemen. Pada tahap ini dilakukan penyusunan anggaran ataupun estimasi BOP tiap departemen baik yang produksi maupun jasa. Estimasi ataupun anggaran ini bisa bersifat tetap ataupun variabel. Kemudian tahap yang kedua adalah alokasi BOP tidak langsung departemen, di mana yang merupakan BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen harus dialokasikan menggunakan dasar yang logis, seperti halnya luas lantai, jumlah karyawan, ataupun jam mesin. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah distribusi BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Setelah distribusi, semua biaya di Departemen Jasa akan berpindah ke Departemen Produksi, di mana pendistribusian ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Metode pertama adalah metode langsung atau direct method, di mana metode ini tidak membebankan biaya apapun ke Departemen Jasa, sehingga biaya Departemen Jasa akan didistribusikan hanya ke Departemen Produksi saja. Kemudian metode yang kedua adalah metode bertingkat atau step down method. Metode ini membebankan ke Departemen Jasa lain dan produksi. Biaya Departemen Jasa yang lebih awal dibebankan adalah yang memberikan biaya yang lebih besar. Kemudian metode yang terakhir adalah metode simultan atau aljabar atau disebut sebagai reciprocal method. Metode ini akan membebankan dengan pertimbangan hubungan semua departemen jasa, sehingga akan dilakukan dengan cara gabungan nilai departemen jasa. Untuk lebih jelasnya akan kita saksikan dalam pembahasan latihan soal di akhir video. Lalu, tahap yang keempat adalah menghitung tarif BOP tiap departemen produksi. Tarif BOP ini dapat dihitung dengan formula atau rumus estimasi BOP departemen dibagi dengan estimasi dasar pembebanan. Ada beberapa jenis dasar pembebanan seperti halnya jam kerja langsung ataupun jam mesin. Dan tahap yang terakhir adalah membebankan BOP ke produk, di mana produk yang telah melewati beberapa departemen akan dibebankan BOP-nya sesuai tarif tiap departemen. Ini pun akan menghasilkan pembebanan yang lebih akurat dibandingkan tarif tunggal. Sampailah kita kepada pembahasan latihan soal terkait departementalisasi BOP. Nah, teman-teman akan diberikan waktu untuk membacakan terlebih dahulu soal tersebut atau bisa dengan cara mempause video ini. Lalu setelahnya, dalam pembahasan akan dijelaskan tentang perhitungan total BOP setelah distribusi departemen jasa dengan masing-masing metode departementalisasi, baik metode langsung, metode bertingkat, maupun metode simultan. Nah, langsung saja di sini untuk metode pertama yaitu menggunakan metode langsung yang mana akan distribusikan hanya ke departemen produksi. Nah, di sini dilakukanlah pencatatan BOP departemental sebelum distribusi departemen jasa dengan totalnya adalah sebesar $65.000. Kemudian di sini dicantumkan juga BOP departemen rincian dari 65.000 ini ke masing-masing departemen produksi dan juga departemen jasa, di mana fabrikasi sebesar $25.000, kemudian perakitan $23.800 seperti sesuai dengan soal, kemudian departemen jasa pemeliharaannya $7.200 dan departemen SDM sebesar $9.000. Nah, selanjutnya seperti tahap yang telah kita saksikan tadi, itu tahap yang kedua, langsung saja kepada pendistribusian departemen jasa ke departemen produksi. Departemen jasanya itu adalah departemen pemeliharaan dan juga departemen SDM. Untuk distribusi departemen pertama yaitu departemen pemeliharaan, $7.200 ini akan didistribusikan ke departemen fabrikasi dan juga perakitan dengan menggunakan porsinya masing-masing yang mana disesuaikan dengan persentase pendistribusian yang mana pemeliharaan ini pemeliharaan ini
40% kepada Departemen Fabrikasi dan 50% kepada Departemen Perakitan. Sehingga 40% ini bukan dari 100% tetapi adalah hanya mempertimbangkan dua departemen produksi saja. Jadi 40/90 untuk porsi Departemen Fabrikasi, sementara untuk Departemen Perakitan yaitu karena persentasenya 50%, jadi 50/90 porsinya untuk Departemen Perakitan dari total biaya BOP Departemen Pemeliharaan. Sehingga untuk distribusi Departemen Pemeliharaan yang sebesar $7.200 ini 40/90, porsi 40/90-nya didistribusikan ke Departemen Fabrikasi yang merupakan hasilnya itu adalah $3.200. $3.200 ini adalah 40/90 dari $7.200, yaitu sebesar $3.200 untuk Departemen Fabrikasi, sementara Departemen Perakitan yaitu sebesar $4.000, yaitu dari 50/90 dari total BOP Departemen Pemeliharaan yaitu $7.200. Tentunya karena sudah didistribusikan di Departemen Jasa ini harus dikurangkan sejumlah BOP pertamanya yaitu adalah $7.200. Nah, lalu setelah distribusi Departemen Jasa yang pertama, kita lakukan distribusi Departemen Jasa yang kedua, yaitu distribusi Departemen SDM, di mana di sini sebesar $9.000. Nah, di sini juga karena metode langsung tentu didistribusikan hanya ke Departemen Produksi saja, yaitu Departemen Fabrikasi dan Perakitan. Sehingga di sini persentasenya 20% untuk fabrikasi dan 40% untuk perakitan. Nah, bukan 20/100 tetapi 20 per totalnya adalah 60. 20/60 untuk fabrikasi dan 40/60 untuk perakitan. Nah, porsi 20/60 ini dari $9.000 sama dengan $3.000 untuk Departemen Fabrikasi, kemudian 40/60 dari $9.000 dari Departemen Perakitan. Sehingga SDM pun akan berkurang sebesar $9.000 karena telah didistribusikan ke dua departemen produksi. Sehingga BOP setelah distribusi Departemen Jasa untuk Departemen Fabrikasi itu adalah $25.000 ditambah $3.200 ditambah $3.000 sama dengan $31.200. Sementara Departemen Perakitan yaitu $23.800 ditambah $4.000 ditambah $6.000 sama dengan $33.800. Ini adalah total BOP setelah distribusi Departemen Jasa untuk menggunakan metode langsung. Nah, lanjut kepada metode selanjutnya. Kedua adalah metode bertingkat, yang mana BOP Departemen Jasa akan didistribusikan ke Departemen Jasa lain dan juga Departemen Produksi. BOP Departemen sebelum distribusi Departemen Jasa seperti metode langsung tadi, yaitu totalnya $65.000, sementara untuk fabrikasi $25.000, perakitan $23.800, dan untuk BOP Departemen Jasa yang pemeliharaannya $7.200, dan untuk Departemen Jasa SDM itu sebesar $9.000. Nah, langsung saja setelah ini kita lakukan distribusi Departemen Jasa dengan pertimbangan biaya yang lebih besar, yaitu $9.000 lebih besar daripada $7.200, sehingga dilakukan distribusi Departemen SDM terlebih dahulu ke masing-masing departemen yang ada, termasuk juga Departemen Pemeliharaan. Nah, di sini porsi pendistribusiannya itu dilihat dari porsi SDM, persentase pendistribusian untuk Departemen SDM yaitu 20% untuk fabrikasi, 40% untuk perakitan, dan 40% untuk pemeliharaan. Sehingga totalnya ini sudah 100%. Sehingga untuk porsinya 20% untuk fabrikasi, 40/100 untuk perakitan, dan 40/100 untuk pemeliharaan. Nah, sehingga untuk distribusi Departemen SDM ke Departemen Fabrikasi itu adalah 20% dari $9.000 adalah $1.800, kemudian kepada Departemen Perakitan ada 40% dari $9.000 adalah $3.600, dan untuk Departemen Pemeliharaan 40% dari $9.000 adalah $3.600. Nah, karena sudah didistribusikan, maka total dari $9.000 yang ada di SDM pun akan hilang, akan hangus, akan dikurangi. Nah, lalu setelahnya akan dilakukanlah distribusi Departemen Pemeliharaan, yang mana di sini kan karena syarat dari metode bertingkat ini tidak boleh Departemen Jasa yang telah didistribusikan ke departemen lainnya tidak akan mendapat pendistribusian kembali, sehingga untuk
persentase pendistribusian Departemen Pemeliharaan ini hanya melibatkan kepada Departemen Produksi saja, yaitu untuk fabrikasi dan juga perakitan. Itu sehingga untuk distribusi Departemen Pemeliharaan 40/90 karena tidak termasuk dengan SDM-nya, 40/90 untuk fabrikasi dan 50/90 untuk perakitan. 40/90 dikali $10.800 adalah 4.800 untuk Departemen Fabrikasi dan juga untuk 50/90 untuk perakitan dari $10.800 hasilnya adalah $6.000 untuk Departemen Perakitan. Nah, bukan dari 7.200 melainkan total dari BOP pemeliharaan ditambah dengan distribusi yang telah didapatkan dari Departemen SDM. Sehingga pemeliharaan pun akan hangus. Total BOP di Departemen Pemeliharaan akan hangus. Sehingga semua BOP Departemen Jasa akan didistribusikan di Departemen Produksi. Sehingga totalnya BOP setelah distribusi Departemen Jasa total tentu saja $65.000. Tetapi untuk fabrikasi totalnya adalah $25.000 ditambah $1.800 ditambah $4.800 sama dengan $31.600. Kemudian untuk Departemen Perakitan untuk BOP sebelum distribusi $23.800 ditambah $3.600 dari SDM dan ditambah $6.000 dari pemeliharaan, totalnya adalah $33.400. Nah, tentunya ada perbedaan BOP Departemen Fabrikasi Perakitan yang menggunakan metode bertingkat dengan yang menggunakan metode langsung. Tentunya ada perbedaan harga. Lalu metode yang terakhir adalah metode simultan yang mana akan didistribusikan ke Departemen Jasa dan Produksi dengan menggunakan suatu persamaan. Nah, di sini kita langkah pertama yang akan dilakukan adalah membentuk suatu persamaan baik untuk Departemen Pemeliharaan maupun untuk Departemen SDM. Nah, di sini menggunakan komponen biaya BOP aktual di masing-masing Departemen Jasa ditambah dengan persentase pendistribusian kepada Departemen Jasa lainnya. Di sini pemeliharaan itu adalah BOP aktualnya $7.200 di mana akan mendistribusikan 40%-nya ke Departemen SDM. Sehingga persamaan untuk pemeliharaan adalah $7.200 ditambah 0,4 atau 40% dari SDM. Kemudian sementara untuk Departemen SDM ini adalah BOP-nya adalah $9.000 dengan mendapatkan 10% pendistribusian dari Departemen Pemeliharaan sebesar 10%, sehingga persamaan untuk SDM sama dengan $9.000 ditambah 0,1 atau 10% dari pemeliharaan. Nah, maka dari kedua persamaan ini dilakukanlah substitusi, yang mana pertama dari persamaan dari pemeliharaan atau P kita singkat sebagai P sama dengan $7.200 ditambah dengan 0,4 dari SDM-nya diganti dengan persamaan SDM ini 0,4 dikali $9.000 ditambah 0,1 P, maka P sama dengan $7.200 ditambah 0,4 kali $9.000 sama dengan $3.600 ditambah 0,4 kali 0,1 P sama dengan 0,04 P. Maka P dikurangi 0,04 P sama dengan $7.200 ditambah $3.600 sama dengan $10.800 dan maka 0,96 P sama dengan $10.800 yang mana P sama dengan $10.800 dibagi 0,96 yang mana hasilnya P atau pemeliharaan sama dengan $11.250. Nah, maka inilah yang akan didistribusikan ke departemen lainnya. Nah, sementara untuk persamaan yang S atau SDM ini, langsung saja $9.000 ditambah 0,1 P. P-nya ganti dengan $11.250, maka S sama dengan $9.000 ditambah $1.125. Hasilnya adalah untuk SDM $10.125. Nah, maka lanjut kepada tabel pendistribusian. Dimana di sini BOP departemental sebelum distribusinya sama. Nah, setelahnya itu distribusi untuk Departemen Pemeliharaan yang sebesar tadi setelah dicari $11.250, maka dikurangi $11.250 untuk pemeliharaan yang mana akan didistribusikan ke setiap departemen menggunakan porsi masing-masing. Dimana di sini untuk
pendistribusian pemeliharaan, yaitu fabrikasi 40% dari 100%, maka 40% dari 11.250 adalah $4.500. Kemudian untuk departemen perakitan, yaitu mendapatkan 50% dari 50 dari 100% pendistribusian dari 11.250 itu adalah $5.625, dan untuk departemen SDM sendiri mendapatkan porsi 10 dari 100 dikalikan dengan $11.250 sama dengan $1.125. Nah, ini departemen jasa mendapatkan porsi distribusi juga. Nah, setelahnya kita lakukan juga distribusi departemen SDM menggunakan total BOP yang 10.125. Nah, maka langsung saja untuk BOP SDM ini dikurangi $10.125, dan untuk porsi terhadap fabrikasi, perakitan, dan pemeliharaan dilihat dari persentasenya, yaitu 20/100 untuk fabrikasi dari $10.125 sama dengan $2.025. Untuk departemen perakitan itu mendapatkan porsi 40 dari 100 dikalikan dengan 10.125 sama dengan $4.050, dan untuk terakhir untuk departemen pemeliharaan dia mendapatkan distribusi lagi walaupun sudah dikurangi, itu mendapatkan porsi sebesar 40% dari 100% dikalikan dengan $10.125 sama dengan $4.050. Nah, totalnya pasti untuk pemeliharaan untuk masing-masing departemen jasa pasti hasilnya akan 0. $7.200 ditambah $4.050 dikurangi $11.250 sama dengan 0. Dan untuk SDM pun $9.000 ditambah $1.125 dikurangi $10.125 hasilnya adalah 0. Nah, sementara untuk departemen produksi tentunya mereka akan mendapatkan total yang lebih besar karena mendapatkan distribusi keseluruhan gitu. Nah, untuk fabrikasi tentunya $25 itu dari BOP awal ditambah $4.500 dari distribusi pemeliharaan ditambah $2.025 dari departemen SDM, hasilnya adalah $31.525. Dan untuk departemen perakitan dari BOP awalnya $23.800 ditambah $5.625 dari distribusi pemeliharaan dan $4.050 dari distribusi SDM, hasilnya adalah $33.475. Inilah BOP setelah distribusi departemen jasa untuk masing-masing departemen fabrikasi dan departemen perakitan. Nah, tentunya dari ketiga metode, baik metode langsung, metode bertingkat, dan metode simultan, hasil dari BOP departemen produksi, masing-masing departemen produksi tentunya akan berbeda-beda, sehingga bergantung kepada metode yang akan digunakan. Gimana nih, cukup mudah kan? Semoga dengan konten event learning kali ini bisa menambah penguasaan teman-teman terkait BOP dan departementalisasinya. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar BOP dan departementalisasi maupun juga pembahasan soal yang telah dibahas tadi, segera hubungi kontak OAID Mania pada WhatsApp account ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten event learning selanjutnya.